Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan yang utama kita mengucap selalu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus subuh hari ini baru saja kita menunaikan kefarduan kita sebagai seorang muslim dalam keadaan yang terbaik, salat subuh berjamaah di awal waktu di rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang salat subuhnya berjamaah di masjid yang dimaksudkan, maka seolah dia telah qiyamul lail sepanjang malam. Maka mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita lakukan ini dicatat sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita senandungkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, sebelum kita sambung pembacaan dan syarah sirah nabawiyah fiqhus sirah lil imam atau lil syekh Muhammad Sa'id Ar-Ramadan Al-Buti, atau yang populer dengan sebutan Imam Al-Buti, mengingatkan kita semua tentang kemuliaan-kemuliaan hari-hari yang kita jalani hari ini, yang merupakan bahagian dari hari-hari dari bulan-bulan haram. Mudah-mudahan sudah ada ustadz yang membahasnya bahwa kita berada di bulan Zulqa'dah, bahkan sudah di penghujungnya ini Zulqa'dah, yang itu merupakan bulan awal yang setelahnya selama 3 bulan berturut-turut dalam syariat kita dikenal sebagai bulan-bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi yang terpisah yaitu bulan Rajab. Bulan yang menyebutnya itu bulan haram yaitu Allah di dalam Quran surat Taubah ayat 36. Sehingga bulan-bulan ini menjadi istimewa. Tentu selain keistimewaan dan kemuliaan, bulan yang paling agung yaitu bulan suci Ramadan. Nah, karena itu kita melihat bulan-bulan ini memang berkumpul banyak kemuliaan, termasuk bahwa rangkaian Zulqa'dah dan Zulhijjah itu dikenali sebagai Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, rangkaian dari bulan-bulan haji. Karena itu memang betullah bahwa bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang baik. Karena itu Allah meminta wabil khusus, kalau yang berangkat haji dia terikat dengan aturan-aturan seputar haji, maka kita yang tak berangkat haji ini Allah meminta fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram itu. Jangan jatuh maksudnya dalam dosa dan maksiat. Nah, inilah yang kita ikhtiarkan mujahadahi di bulan-bulan ini. Semoga Allah lindungi kita semua. Dan mulai Jumat Maghrib yang berikutnya ini nanti itu masuk 1 Zulhijjah. Ya, kalau kita ikut penanggalan bahwa 17 Jun itu sebagai hari raya Idul Adha, maka hari pertama dari bulan Zulhijjah dimulai hari Sabtu depan, dan bermula masuk 1 Zulhijjah Maghrib, Jumat Maghribnya, malam Sabtunya. Itulah nanti yang kemudian secara khusus disebut juga oleh Nabi tentang keistimewaannya. Kata Nabi, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tak ada hari-hari yang paling utama, istimewa untuk melakukan amal saleh dan dicintai amal itu di sisi Allah, melainkan hari-hari yang ini. Maksud hari-hari yang ini yaitu ayyamul ashr al-awail min Zulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Nah, karena itu bersiap-siap untuk selalu memanfaatkan momentum-momentum bulan-bulan ataupun waktu-waktu, termasuk hari-hari yang dihitung sebagai waktu dan hari yang mulia. Karena tidaklah kemudian bertemu dengan hari itu kecuali amal ibadah kita nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wabil khusus Zulhijjah karena banyak ibadah khusus ya. Secara khusus disebut khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji yang fardu untuk yang berangkat. Kalau untuk yang kita yang tak berangkat nanti di 9 Zulhijjahnya ada puasa hari Arafah. Nanti yang kemudian berkemampuan dan silahkan berusaha untuk itu di hari-hari nahar mulai dari Idul Adha dan 3 hari tasyrik sesudahnya tidak ada amalan yang paling dicintai Allah di 4 hari tersebut melainkan amal ibadah mengalirkan darah hewan kurban ya. Masih ada niat, masih ada waktu kalau kemudian tahun ini kita akan berkurban. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang qadim sebelum Ramadan ya, pertemuan kita yang membaca kembali kitab Fiqhus Sirah sampai di hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah Al-Mukarramah ke kota Madinah Al-Munawwarah, yang sampai pembahasannya di tema tentang bahwa Rasul ketika sampai di Madinah itu diam dan tinggal di rumah sahabat yang agung, sahabat yang mulia, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Nah, selanjutnya kita melanjut pembahasan ini di apa saja yang kemudian dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di bumi Madinah Al-Munawwarah, atau dulu nama kota itu disebut Yasrib ya, oleh Rasul kemudian ditukar diganti menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu kota, Al-Munawwarah yang munawwar, yang bercahaya, jadi kota yang bercahaya. Bisa babi maji'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara yang utamanya menjadikan kota itu bercahaya karena kedatangan sosok mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti dari Madinah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langkah awal proses terbentuknya Darul Islam, kalau mau disebut sebagai negeri ya muslim yang pertama di muka bumi saat itu. Nah, di samping kemudian bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjadi pemimpin umat Islam di Darul Islam tersebut. Karena itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, itu Rasul buat beberapa perkara atau bisa dikatakan pekerjaan yang itu pertama kali beliau letakkan asas-asasnya, dan itu penting untuk sebuah negara atau katakanlah sebuah komunitas atau sebuah kabilah atau sebuah perkumpulan yang nanti tercermin dari beberapa perkara. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, itu tercermin pada bentuk 3 pekerjaan. Yang pertama apa? Binaul masjid, bangun masjid, itu yang pertama. Yang kedua, Rasul itu ketika sampai di Madinah mempersaudarakan sesama kaum muslim secara umum, wabil khusus nanti antara muhajirin dengan ansor. Jadi ada istilah di Madinah itu muhajirin dengan ansor. Kalau muhajirin itu golongan sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari Mekah mengikuti atau mereka hijrah ke kota Madinah. Adapun ansor adalah sahabat-sahabat Nabi muslimin yang memang sudah menetap di Madinah, orang Madinah. Nah, itu yang menjadi istilah dalam kalangan sahabat ketika itu. Yang ketiga, pekerjaan yang awal-awal lagi dilakukan Rasul ketika sampai di Madinah, beliau buat macam dustur, aturan, perjanjian-perjanjian yang mengatur kehidupan sesama muslimin waktu itu, juga menjelaskan hubungan mereka dengan orang-orang di luar Islam. Madinah itu kan ada puak-puak Yahudi, kelompok-kelompok Yahudi, yang itu nanti kemudian secara khusus dibuatkan dusturnya, peraturannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3 ini yang kita akan syarah ya. Kita akan tengok dulu sesuai dengan kesempatan waktu yang ada untuk diambil ibrahnya. Ngapa Rasul bangun masjid? Ngapa Rasul mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar? Nah, tentu di sebalik itu pasti ada hikmah, pasti ada ibrah untuk dijadikan pelajaran bagi kita umat yang datang sesudahnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita ceritakan di sebelum Ramadan ya, waktu masih membahas tentang Fiqhus Sirah ini, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, unta yang beliau tunggangi itu
ya, unta yang beliau tunggangi itu berhenti di sebidang lahan milik dua anak yatim dari kaum Ansor. Yang sebelum kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tempat itu oleh seorang yang bernama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini sudah dijadikan sebagai musola, tempat mereka untuk sholat. Ingat, penduduk Madinah ini itu sebahagiannya sudah muslim sebelum Rasulullah tiba di Madinah. Inilah yang membuat perbedaan hijrah Nabi ke Madinah, sambutan dan perlakuannya tak sama dengan hijrah Nabi ke tempat yang lain seperti Taif. Waktu kita membahas hijrah Nabi ke kota Taif, itu kan Nabi diusir, dilempari, berdarah-darah keluar dari kota Taif. Tapi ketika sampai hijrah di Madinah, justru yang didapatkan Nabi apa? Sambutan yang istimewa. Ya tala'al badru alaina, dan seterusnya, beberapa syair-syair yang ditengarai disambut, menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah al-Munawwarah. Nah, mengapa demikian? Karena orang-orang Madinah itu sudah mendengar dari orang-orang Yahudi di kota mereka di Madinah itu, atau Yastrib ketika itu, tentang akan datangnya Nabi akhir zaman, ya, Nabi yang terakhir, yang kemudian ternyata setelah informasinya sampai, Nabi yang dimaksudkan itu ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka ketika datang musim-musim seperti bulan-bulan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu kan Makkah sudah dikunjungi orang jauh sebelum kemudian Islam ini datang, walaupun belum ada syariat haji. Wong lah tahu kalau bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dari banyak pelosok dunia itu, terutama negeri-negeri Arab, datang ke Mekah untuk ziarah Ka'bah. Ya, itulah yang dulu kalau kemudian ada seorang raja dari Yaman, juga sudah kita bahas dulu-dulu, Abraha namanya, datang satu waktu ke kota Mekah niat nak menghancurkan Ka'bah. Ya, nah kesempatan datang ke kota Mekah itulah penduduk Madinah ini bertanya-tanya, mana yang namanya Muhammad itu? Dan Nabi Muhammad memang memanfaatkan momentum bulan-bulan di mana orang sedang ziarah Ka'bah untuk menyampaikan risalah Islam ini. Datang misalnya dua kabilah dari Madinah, Rasul datang temui mereka, lalu Rasul menyampaikan tentang ajaran Islam yang baru disampaikan, yang baru kemudian muncul ini, yang beliau diangkat menjadi nabi ini. Sehingga kemudian kelompok ini sebahagiannya menerima, tentu juga sebagian tidak. Nah, di antara yang menerima nabi ini siapa? Orang-orang Madinah inilah. Sehingga kemudian ketika mereka balik, lah habis musim ziarah Ka'bah tadi, mereka kemudian mengikrarkan keislaman mereka dan menetap balik di Madinah. Lalu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuslah sahabat beliau yang bernama Mus'ab bin Umair untuk pergi ke Madinah mengajarkan ajaran Islam itu kepada orang-orang Madinah. Jadi sehingga termasuklah syariat salat. Salat ini kan turunnya waktu Isra dan Mi'raj, beberapa tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi ketika Nabi itu sampai di Madinah, istimewanya satu, perlakuan yang beliau dapatkan itu lebih daripada ketika hijrah di tempat yang lain. Yang kedua, ini tadi, bahwa sahabat itu sudah ada tempat mereka untuk berkumpul sholat di lahan yang kemudian menjadi lahan milik dua anak yatim dari golongan Ansor. Oleh seorang sahabat yang bernama As'ad, dijadikanlah itu sebagai musola, tempat dia bersama sahabat-sahabat melaksanakan sholat berjamaah. Nah, di tanah itulah para jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian oleh Rasulullah diperintahkan agar dibangun masjid, ya, agar dibangun masjid. Lalu Rasul panggil dulu kedua anak yatim tadi itu dari golongan Ansor itu. Ditanya oleh Rasulullah, dan anak yatim ini dibawa asuhan dan riayah atau tanggung jawabnya As'ad bin Zurarah tadi. Rasul panggil, Rasul tanya, itu kan milik dua anak yatim tadi, nak dijual tidak? Berapa harga tanahnya? Nah, begitu lebih kurang. Lalu kedua anak itu menjawab, apa jawabannya? Rasul, tanah ini kami hibahkan untukmu ya Rasul. Nah, ya, jadi masalah wakaf tanah, hibah tanah untuk pembangunan masjid ini sudah dicontohkan kali pertama oleh dua anak yatim asuhan dari As'ad bin Zurarah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul, nah ini Rasul memang istimewa, ya. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul tak mau menerima mentah-mentah hibah tersebut, wakaf tersebut, tapi kemudian dikasihlah oleh beliau bayaran. Dalam kutipan Syekh Ramadan Al-Buti ini, dibayarlah oleh Rasulullah SAW seharga 10 dinar. Ya, dinar ini yang dinar koin, ya,
yang 4,25 gram itu bukan dinar fiat money salah satu negeri Timur Tengah, tapi yang bahannya emas ya. Ada yang kalau di Indonesia ini saya lihat ada yang keluaran Antam ya. Kalau yang swasta ada beberapa yang saya lihat mencetak dinar ini. Dia biasanya 4,25 gram satu dinar itu dengan kadar emas 22 karat. Jadi kalau misalnya dihargai oleh Rasul 10 dinar, berapa sedinar itu sekarang ya? Anggaplah 4 jutaan lah misalnya ya. Maka lebih kurang berarti 40 juta ditebus oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di atas tanah itu seperti yang juga diceritakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti ini, nanti di atasnya itu ada pohon gharqad, ada juga kurma dan beberapa kuburan orang-orang musyrik oleh Rasul SAW. Lalu kemudian diperintahkan kuburan itu dipindahkan, dibongkar dan pohon-pohon itu ditebang ya. Setelah itu tanah diratakan, maka dibangunlah masjid. Yang waktu itu masjid ini dibangun oleh para sahabat-sahabat beliau. Dan dalam pembangunan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kiblatnya masih menghadap Baitul Maqdis. Ya. Jadi kan kalau kita baca tentang sejarah kiblat, bahwa ketika turun perintah sholat yang 5 waktu, yang menjadi kiblat pertama umat Islam itu Masjidil Aqsa, yang hari ini kita berdoa ya, mudah-mudahan insya Allah kita nanti bisa satu saat rezeki datang ke sana dalam keadaan Masjidil Aqsa itu sudah milik umat Islam bumi Palestina ya. Kalau hari ini ada jamaah yang sampai ke sana, itu bukan milik Muslim Palestina Pak, Masjidil Aqsa itu. Tengok di paspor kamu itu copnya itu ya, stempelnya itu, kepunyaan yang itu. Nah, itu yang kemudian milik umat Islam yang mudah-mudahan pada waktunya insya Allah kita semua bisa datang ke sana. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ngadap Baitul Maqdis, tiang dan atapnya itu terbuat dari batang dan pelepah-pelepah kurma. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang atap, beliau menjawab macam sebuah tenda yang sederhana. Jangan dibayangkan megah langsung macam gitu masjid hari ini, ya. Jadi seperti tendanya Musa katanya itu, terbuat dari kayu-kayu yang kecil dan anyaman-anyaman pelepah-pelepah kurma itu. Nah, inilah yang kemudian dibangun pertama kali oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun lantai-lantainya itu diuruk dengan kerikil dan pasir. Nah, ini yang dalam sebuah riwayat Imam Bukhari ada sebuah athar dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa ketika masuk waktu sholat Rasulullah SAW melaksanakan sholat di tempat di situ juga untuk ngikat kambing juga ya, namanya masjid zaman dulu ya. Ada yang batasannya mungkin dinding seperti mewah kita hari ini, pokok-pokok kayu saja begitu ya. Nah, ini yang kemudian diceritakan oleh Anas bin Malik. Setelah itu Rasulullah perintahkan bangun terus masjid itu. Nah, dibangun terus ya. Oleh Rasul dipanggillah tokoh-tokoh Bani Najjar ya, kabilah-kabilah yang ada di sana, untuk kemudian tanyoi berapa tanah-tanah yang kemudian ada di sekitaran itu. Nah, inilah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadi masjid pertama yang dibina oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid itu hari ini disebut dengan Masjid Quba. Jadi bukan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi belum. Yang pertama dibina oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Masjid Quba. Kalau yang sudah datang ke sana insyaallah lah datang di Quba itu ya, karena salah satu tempat yang diziarahi. Kalau kita umroh saja misalnya, City Tour Madinahnya itu pasti dari hotel lah disuruh berwudu, untuk kemudian tujuan pertama City Tour Madinah itu pasti ke Quba. Sebelum ke kebun kurma, sebelum ke Jabal Uhud, pasti dibawa ke Quba. Ngapo? Karena ada keistimewaan khusus Quba ini. Dalam riwayat disebut oleh Nabi SAW, siapa yang sudah bersuci dari tempat tinggalnya, karena kita di hotel berarti bersucilah di hotel itu. Maka kalau kita jadi mutawif misalnya atau tour leader untuk umroh, itu selalu diingatkan, Pak, Bu, wuduklah di hotel. Kemudian tahan ke sebentar wae, jangan batal. Ya, afdolnya tuh wuduk di hotel, bukan wuduk di Masjid Quba-nya. Ya, dan itu tidak jauh, itu lebih kurang cuma 3 km. Kalau nanti ada yang haji terutama ya, insya Allah mudah-mudahan, bahkan sudah ada apa namanya itu, jalan pecah di Malioboro itu apa namanya, pedestrian ya, betul itu istilahnya, dari Nabawi tarik lurus itu ke Masjid Quba lebih kurang 3 kilo. Maknian kalau berjalan itu ya,
Saya belum pernah nyingok bae di TikTok itu atau di video itu ya. Sebab kalau umroh kan waktunya sebentar, kalau nak berjalan lama juga 3 kilo itu. Nah, tapi kalau kita lagi haji misalnya atau umroh yang dalam waktu durasi lama, cobalah itu. Lemak itu, sudah cantik itu, bisa jalan kaki. Ya, nah itu masjid yang istimewa yang dijanjikan oleh Rasul, siapa yang bersuci dari tempatnya tinggal lalu sampai ke masjid tersebut dan sholat sunnah 2 rakaat di sana, dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala seperti umroh 1 kali, pahala umroh 1 kali ya. Datang dari hotel ke masjid sholat sunnah 2 rakaat. Kalau umroh kan panjang itu, nak tawaf 7 kali, sa'i 7 putaran, tahallul. Nah itu disetarakan dengan kita kunjungi Masjid Quba yang istimewa. Nah itulah masjid pertama yang kita ceritakan ini ya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ibrahnya sekarang? Ngapa Rasulullah bangun masjid pertama kali ketika kemudian sampai di Madinah? Nah ini yang kita coba sampaikan dari apa yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Ini kata beliau, pertama, urgensi pentingnya masjid itu dalam masyarakat dan negara Islam. Jadi sampai di Madinah Rasulullah netap di sana, Rasul tegakkan itu, masyarakat tuh dibina tuh, diatur ya, dibuat agar kokoh nantinya dan menjadi terpadu itu, menjadi tersusun antara muhajirin, ansor ya, dan kelompok-kelompok di luar Islam seperti puak-puak Yahudi yang ada di Madinah. Nah karena itu untuk mengikat hati umat Islam terutamanya ya, langkah pertama ini mau tak mau harus ada tempat untuk berkumpul, dan tempat untuk berkumpul itu tidak ada yang lebih baik kecuali masjid. Ini bahkan hari ini Pak dirasakan ya, kalau kita tinggal di komplek, misalnya ada komplek nih, kalau tak ada masjid di sana, tak ada musola, bingung kalau nak rapat masyarakat di mana, nak ketemu dengan jamaah di mana ya. Karena itu di antara unsur penting dalam sebuah komunitas itu adanya masjid. Maka nanti fungsinya bisa macam-macam, bukan hanya kemudian mempertemukan ketika sholat. Mempertemukan ketika sholat itu sudah sangat istimewa. Ketemu kita tuh, oh ini dia kawan sekomplek ini, baru tahu gitu ya. Kalau tak ada masjid, apalagi kalau komplek yang apa istilahnya, yang kurang secara muamalat harian karena kesibukan masing-masing, maka masjid itulah tempat untuk kemudian kita ketemu, kan sesama muslim. Nah ketemu, oh ini rupanya sekomplek ya, di komplek tidak bertemu, sering ketemu di luar, pas ada masjid ketemu di masjid. Nah jadi tahu ya, itu kemudian merekatkan hubungan itu ya diantaranya. Jadi Rasulullah buat masjid itu ya untuk mengumpulkan sahabat-sahabat ini, lalu juga bisa dipakai ya, macam kita hari inilah, kadang-kadang ada rapat RT, rapat RW, karena tidak kati kantor, RT tidak kati kantor Pak ya, maka kemudian masjid musola itulah dipakai untuk kumpul, ada manfaatnya ya. Kegiatan-kegiatan sosial yang lain, mungkin santunan anak yatim dan sebagainya, maka masjid menjadi pusat untuk berkumpulnya umat Islam. Karena itu ini penting. Kalau ada komplek ya, bahkan misalnya developer itu tidak menyiapkan pasum untuk masjid dengan musola, tanya developer itu ya, harus ada pasum yang kemudian untuk dibina nantinya di atasnya itu masjid atau musola. Ini yang paling penting ya. Nah, alhamdulillah kalau kita di Bang Raya ini bukan sekedar masjid biasa, istimewa ini ya. Nanti mudah-mudahan menjadi masjid percontohan juga dengan adanya Quran ini dan sebagainya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian yang bisa diambil hikmah yang paling utama, ibrah yang istimewa dari adanya masjid. Inilah tempat yang mengumpulkan kita. Ini kalau kita di sini tidak boleh nampak ini pejabat teras misalnya, kecuali lah keterangannya lah jelas nian, atau dia menampakkan diri atau dikasih tahu dan sebagainya. Kita tidak tahu di sini siapa yang kemudian status sosialnya tinggi daripada yang lain, karena kita menghadap Tuhan yang sama dengan ibadah yang sama, disatukan di tempat yang namanya masjid. Ini pertama. Yang kedua, dari proses awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nak bangun masjid itu kita dapat ibrah yang istimewa, tuntunan dan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Perlakuan Nabi kepada anak yatim ya, yang anak yatim itu bahkan belum dewasa. Nah ini kemudian menjadi dalil para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian sangat istimewanya Rasul memperlakukan orang. Tuh anak Pak ya, belum balik, walaupun ada pengasuhnya As'ad bin Zurarah tadi
itu Rasul tetap muliakan mereka, ditanyai dulu, ya, diajak, As'ad panggili anak yatim itu, ya, walaupun kau asuh tanah itu kepunyaan waris dari orang yang sebelumnya, yaitu dua anak yatim ini harta mereka. Maka Rasul kemudian tanyakan, ya, Rasul kemudian minta kepada anak-anak itu untuk kemudian jual, baik, nanti aku tebus. Nah, itu perlakuan Rasul yang istimewa kepada anak-anak yang yatim piatu, bahkan kemudian yang belum dewasa sekalipun. Yang ketiga, ini secara hukum fikihnya, jamaah yang dimuliakan Allah, dari kisah Rasul bangun masjid itu, bolehnya memindahkan kuburan yang sudah usang, ya, dan menjadikannya sebagai masjid. Ya, ini kata Syekh Ramadan Al-Buti mengomentari hadis ini. Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf atau yang terkenal dengan sebutan Imam Nawawi mengatakan hadis ini jadi dalil menunjukkan bahwa memindahkan kuburan yang usang itu boleh dalam syariat jika tanah yang bercampur dengan darah, ya, dan daging mayat telah dibersihkan, maka di atasnya boleh untuk melakukan sholat, ya, di atas tanah tersebut. Nah, ini yang kemudian karena sudah berubah statusnya menjadi masjid, ya, tempat sujud dan tempat sholat. Kita ini kan tidak boleh, Pak, sholat di atas kuburan. Sholat di atas itu yang di atas nian, Pak, ya, bukan di samping atau yang bahkan itu sudah keluar dari area masjid yang utama. Ya, kita kan tahu tuh makam Nabi SAW itu kan masuk itu dalam bahagian bangunan Nabawi, tapi kan kita tak sholat di atasnya, ya, sudah dibuat jarak gitu, dan itu sudah keluar dari batasan sop sholat. Tidak ada yang sholat dalam makam itu, Pak. Ada tidak ceritanya? Tidak ada. Jangan kan nak sholat di atasnya, nak bukanya tuh lagi tidak baca askar walau di situ, ya. Nah, kita sholat di sampingnya. Nah, itu kan sholat di samping persis, boleh. Ya, saya teringat kalau di Mesir banyak makam-makam para ulama dan para sahabat-sahabat terdahulu masuk juga dalam bangunan masjid yang megah, tapi keluar dia dari area sholat. Contohnya di depan Universitas Al-Azhar itu, di seberangnya ada Masjid Husain namanya. Nah, di depannya itu makam Husain bin Ali bin Abu Thalib, cucu Nabi SAW. Ya, nah itu tapi sudah keluar di depan perimaman. Nah, tapi sudah keluar dari bukan tempat orang untuk sholat di dalamnya. Atau misalnya yang dekat-dekat bela, biar kita ada bayangan yang langsung. Makam Waliullah Kemarogan kan masuk dalam masjid, tapi dia di luar, bukan tempat sholat. Nah, yang dilarang tuh sholat di atasnya nian. Ya, atau misal kita tahu di dalam tuh ada kuburan, kita sholat di atasnya dan masih ada, belum dipindahkan. Nah, itu yang tak boleh. Tapi kalau sudah dipindahkan, ya, dibersihkan, lalu kemudian dibina di atasnya masjid, maka hukumnya boleh, ya. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, para ulama sirah juga menegaskan bahwa kuburan yang ada di kebun itu jelas mengapa kemudian boleh untuk dibongkar, karena kuburannya sudah usang, ya, sehingga tak mungkin lagi ada darah atau misalnya nanah, ya, maaf, ya, atau misalnya kesan dari mayat tersebut yang tertinggal. Ya, paling kalau misalnya pas dibongkar ada tulang-tulang kering begitu, itulah yang kemudian diangkat lalu dipindahkan, digali, dibersihkan kalau ada sisa-sisa yang ada. Nah, kata Syekh Ramadan Al-Buti, dibolehkan memindahkan kuburan usang dan menjadikannya sebagai masjid bila tanah itu tidak berstatus sebagai tanah wakaf, ya. Tapi kalau tanah tersebut statusnya wakaf, maksudnya wakaf yang diperuntukkan, bunyinya jelas ini untuk makam, ya, maka itu tak boleh. Kalau tadi kan tidak, ya, kepemilikannya masih atas justru dari dua anak yatim tersebut. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, nah, ini mungkin bersentuhan juga dengan kita di sini hari ini di masjid-masjid kita. Syekh Ramadan Al-Buti menambahkan tentang hukum memugar masjid, menghiasinya dan mengukir dinding-dindingnya itu. Jadi pemugaran yang dimaksud di sini itu ya bangun masjid dengan tembok batu bata, ya, untuk misalnya menambah kekuatan bangunan, atap, tiang-tiangnya, ya. Adapun menghias, mengukir di sini ya menambah bangunan asal dengan hiasan-hiasan. Kalau konteks hari ini ya macam tulisan-tulisan ini, ya, kaligrafi dan sebagainya. Nah, ini semua ulama membolehkan, bahkan menganjurkan pemugaran masjid berdasarkan apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu khalifah dan Utsman radhiyallahu anhu khalifah, yang kemudian membangun ulang Masjid Nabawi,
Ya, jadi Nabawi itu jangan dibayangkan Pak megah macam hari ini. Ya dulu tuh macam tempat untuk sholat baik. Dan seperti yang tadi diceritakan tentang Masjid Kuba, ya lantainya kerikil pasir, kemudian atapnya itu ya pelepah-pelepah kurma, kadang tak berdinding dan sebagainya. Ya, nah ini yang kemudian dibangun terus, direnovasi terus. Dan itu menjadi dalil tentang bolehnya menghias atau membangun dan membuat cantik tempat ibadah termasuk masjid-masjid ini, ya. Inilah nanti masuk dalam keumuman dalil innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itulah orang yang beriman dengan Allah dan beriman pula dengan hari kemudian, ya. Jadi tidak ada dalil yang jelas tentang larangan misalnya menghiasi masjid. Saya pernah mendapatkan dulu waktu di salah satu tempat di wilayah timur Indonesia yang masjidnya itu tidak katanya hiasan, ya. Ketika kemudian ditanya ngapa tidak kata hiasan sedikit pun, ya. Mimbarnya pun bukan mimbar begini, mimbar macam anak tangga untuk naik panggung begitu saja, ya. Mimbar untuk mereka khutbah Jumat itu. Katanya memang ada larangan, ya. Tapi tidak jelas, tidak ada keterangan dalil tentang larangan untuk membaguskan atau menghiasi masjid-masjid ini. Ini perkara-perkara yang sifatnya mubah, ya. Perkara-perkara yang diharuskan dalam artikan dibolehkan dalam syariat. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari yang dilakukan Rasul SAW ketika sampai di Madinah, diantaranya binaul masjid, membangun masjid, dan masjid yang dimaksud di sini adalah Masjid Kuba hari ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapat hikmah dan mengambil ibrah dari kisah pertama Rasulullah di kota Madinah Al-Munawwarah ini, dan kita cukupkan karena nanti yang kedua yang dilakukan Rasul itu juga panjang ceritanya itu, ketika Rasul mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor, dan nanti ada hikmah-hikmah juga yang luar biasa, kejadian-kejadian yang menarik, ungkapan-ungkapan yang kalau kita dengarnya, pacak itu adonian apa, ya, ketika kemudian Rasul mempersaudarakan antara golongan muhajirin dan ansor. Insyaallah nanti kita bahas, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatkan dan waraskan badan kita semua di pertemuan yang akan datang. Saya rasa itulah yang bisa disampaikan. Untuk memberi ruang kalau mungkin ada yang nak bertanya, boleh, silahkan. Allahu a'lamu bissawab. Silahkan kalau ada. Ada pertanyaan? Apa? Oh, boleh Pak Ketua, boleh. Marhaban. Masjid Kuba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukannya mengadu domba. Nah. Ada pendapat Ustaz, kalau tanah itu bukan tanah wakaf, sholat di masjid itu, sholat tahiyatul masjid itu tidak ada nilainya. Kira-kira begitu. Jadi masjid itu harus di atas tanah wakaf. Di komplek-komplek tertentu kan bukan di tanah wakaf itu. Nah, bagaimana itu kira-kira Pak? Ada rujukan lain, referensi lain, bukan mengadu domba, ya? Iya. Terima kasih Ustaz. Baik. Sama-sama. Fungsi masjid itu kan kita harapkan nanti menjadi milik umat. Tidak ada kemudian masjid dibangun kemudian diniatkan untuk kepentingan pribadi misalnya. Walaupun bisa jadi mulai dari yang punya tanah bahkan sampai bangun masjidnya dari pribadi. Kan banyak di sekitaran kita mungkin dia yang bangun masjid dari awal sampai selesainya. Tapi kepemilikan itu seyogyanya masjid itu milik umat Islam, ya. Ini memang kadang jadi masalah, terutama ketika masjid-masjid itu tanahnya kemudian donaturnya itu dari personal, terutama ketika kemudian jadi sengketa antara ahli waris. Saya mendapatkan 2-3 kali lah permasalahan seperti ini, ya, dan cukup rumit ketika misalnya itu sudah masuk ranah sengketa, ya. Nah karena itu memang masjid itu seharusnya cepat diwakafkan. Ya, diwakafkan untuk apa? Untuk umat, ya. Walaupun yang bangun personal, terserah nak buat yayasan, ya. Bagusnya dibuatkan yayasan, ya, dibuatkan. Nah, jadi memang terasa masjid itu, oh ini kepunyaan umat Islam. Jadi bukan kepunyaan personal. Wal iyazubillah,
Kalau misalnya bahkan ada masjid yang dijadikan sumber penghasilan ya oleh personal tertentu yang merasa bahwa itu tanahnya daripada orang tuanya. Sebab nanti kalau tanah itu tidak diwakafkan, hanya dimiliki oleh pribadi, ya, nanti akan tinggal tunggu waktu itu jadi masalah yang besar, ya. Oke, yang mengizinkan untuk bangun misalnya dia tulus misalnya, tapi nanti tidak sedikit kemudian ada kisah juga masjid dibongkar karena tanahnya diperselisihkan, disengketakan, atau misalnya keluar duit yang besar sesudahnya untuk menebus tanah tersebut. Nah, itu secara keharusan masjid itu berdiri di atas tanah wakaf. Adapun yang tadi menjadi persoalan pertanyaan juga, kalau misalnya bukan di atas tanah wakaf, tidak boleh sholat tahiyatul masjid, tak bernilai. Nah, ini agak rumit jawabnya. Sebab kaitan tentang at-tahiyat itu maksudnya agak rumit itu dari sisi mana nak menghubungkan tahiyatul masjid itu dengan posisi masjid itu sendiri yang belum jadi wakaf ya tanahnya itu. Kalau di situ jadi tempat sholat dan kita nyebutnya masjid, masuk di sana tahiyat baik, ya tahiyat baik. Dan tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang sejauh yang kami baca lah ya, menjadikan sholat tahiyatul masjid kita itu tidak diterima misalnya atau tidak bernilai. Ngapa tahiyat baik misalnya itu ya, lalu sholat fardu agak diterima apa tidak, bernilai apa tidak, kan sama-sama sholat gitu ya, iya di atas tempat yang sama. Nah karena itu jadi korelasinya itu yang perlu dikaji lagi. Kalau misalnya ada pandangan atau pendapat yang mengatakan kalau sholat di atas masjid yang belum sifatnya wakaf, maka sholat tahiyatul masjidnya tidak bernilai. Nah ini harus dibuktikan dengan ini keterangan ya, apa korelasinya antara tahiyatul masjid yang tidak bernilai karena masjid yang belum wakaf, dan apakah tahiyatul masjid baik, mak mana sholat yang lain, qobliyah ba'diyahnya, mak mana sholat fardunya. Nah, kan panjang nanti pertanyaannya. Demikian, Allah alam bisawab. Nah. Ada lagi? Cukup? Ya, oke, baik. Kalau cukup ya, insya Allah mudah-mudahan berarti bisa kita maknai ya. Mudah-mudahan dari kisah-kisah sirah ini sembari kita membaca perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tawasuli mudah-mudahan tempat-tempat bersejarah itu diizinkan Allah untuk kita semua mengunjunginya ya, amin, sekali dan berkali-kali ya, tempat-tempat yang kita pasti tidak bosan untuk datang ke tanah suci itu. Bawa jamaah itu selalu saya sampaikan, tidak pernah kemudian ada jamaah itu kalau ditanya mak mana pak, mak mana bu, jero dak kesini habis tawaf wada tuh nah, sekali be nak dengar ada jawaban jamaah, sekali nih be ustad jero, tidak pernah jawab itu ya. Pasti mereka yang sudah ke tanah suci itu berharap waktu selesai tawaf wada, waktu balik ke hotel, waktu nak ninggalkan kota suci, pasti berharap mudah-mudahan didatangkan lagi ke dua tanah suci haram tersebut. Insya Allah mudah-mudahan ya. Nampak tilas itu istimewa, bentuk kesyukuran atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kalau tak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi asbab tawasul kita semua untuk diperkenankan dikumpulkan bersama beliau nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama akhiri dengan salawat dulu ya. Dah lama kita tak salawat karena tak baca fikih sirah ya. Lalu kita akhiri dengan baca doa insyaallah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم اشفع لنا يا الله بشفاعة الحبيب شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم نلقاك فيك يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربي وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.